Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dengan Huda Raseno Arya, salah satu putra terbaik Minangkabau yang saat ini bekerja di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Pada hari ini kita berkesempatan untuk berdiskusi dengan beliau tentang pariwisata yang ada di Sumatera Barat. Beliau saat ini adalah penanggung jawab kalender pariwisata of event di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi. Baiklah, kita mungkin bertanya sedikit kepada Bapak Raseno Arya. Sumatera Barat itu sangat kaya dengan alamnya, kulinernya, adatnya. Kira-kira menurut Pak Raseno bagaimana dinamika perkembangan pariwisata di Sumbar ya sekarang dan potensi kedepannya? Ya, terima kasih. Memang saya kerja di kementerian ini udah 30 tahun. 30 tahun ya. Sejak tahun 90-an. Kemana-mana kita pergi, bagaimana kita menangani pariwisata. Kita contohkan aja akhir-akhir ini pariwisata di Indonesia ini sangat menjadi booming. Booming ya. Booming karena mau apa? Karena devisa itu cepat kalau dari pariwisata. Ya. Jadi kalau misalnya kita begini, kalau kita buat gedung, kita buat tempat lah di usaha-usaha lain, itu memerlukan biaya yang besar. Tapi kalau di pariwisata ini, itu langsung Ya. langsung orang mendapatkan keuntungan. Contohnya, seorang ke Padang. Orang Padang banyak, ada aja 1.000 orang yang ke Padang, dan 1.000 orang itu makan telur, Ya. itu langsung pemilik rumah makan, restoran, warung itu langsung dia menerima hasilnya. Nah, sekarang kita lihat di kampung kita ini, pariwisatanya semuanya ada. Kita bangun pagi, kita bisa melihat lembah. Bangun pagi kita bisa melihat danau yang begitu indah. Dan itu tidak ada di dunia. Ada yang namanya danau di atas, danau di bawah, itu luar biasa. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah buat kita. Kita kembali ke daerah lain. Kita lihat misalnya contoh kecil aja Banyuwangi. Banyuwangi itu dia tidak punya apa-apa. Iya. Dulu orang ke Banyuwangi naik mobil itu bisa sampai 15 jam. Kalau dari Jakarta itu kan lewat Surabaya itu bisa sampai 15 jam. Baru sampai di Banyuwangi. Dan sampai di sana tidak ada yang dilihat. Karena di situ terkenal dengan santetnya. Kita kembali kepada orang-orang yang memang peduli dengan pariwisata, terutama pimpinannya. Bupati, wali kota, gubernur. Nah, itu kalau di kantor kami, Menteri itu menganggap itu CEO-nya. Kalau di perusahaan, CEO ya. CEO. Nah, kalau CEO-nya itu peduli, pariwisata itu akan berkembang dan akan bisa dijual. Kita lihat di Banyuwangi itu, setelah bupatinya Pak Azwar Anas itu dia belajar kemana-mana, termasuk ke Sumatera Barat, Tergu Singkara itu dia belajar ke sana. Semua lapisan dan semua SKPD-nya itu terlibat dalam menangani pariwisata. Dari hanya event yang kecil-kecil sekarang sampai 90 event. Dan beliau pernah menanyakan, Pak Raseno, kalau di tempat Pak Raseno itu di kampungnya itu wisatanya semuanya ada. Apalagi kulinernya luar biasa ya kan, indah alamnya di tempat saya tidak ada apa-apa. Tapi karena dia semangat, karena pariwisata inilah dia pikir yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, itu menjadi fokus dia pertama. Beda dengan kita, apakah kita menjadi fokus enggak tuh pariwisata? Kadang-kadang saya melihat pimpinan semua, termasuk stakeholder, termasuk orang-orang yang peduli dengan pariwisata, komentar begini semua, tapi eksekusinya nggak ada. Berarti
Industri ya, Ya industri yang mensejahterakan masyarakat. mensejahterakan. Jadi bukan second prioritas keberapa, tapi Ya, harus yang yang kebutuhan utama ya. kelima, keenam. Oke. Kita lihat di Sumatera Barat. Kalau dulu memang ada tambang. Dulu pendidikan paling top di Sumatera Barat. Banyak kita ekspor gugu ya ke Malaysia. Setelah itu tidak ada. Iya, iya. Seharusnya kita harus cepat berbenah. Iya, iya. Berbenahnya apa? Seperti kita buat infrastruktur. Sebelum Pak Jokowi, kami Kemenpar itu sudah berpikir bagaimana jalan-jalan di Sumatera Barat itu semuanya mulus. Mulus ya. Itu kita buat melalui tugas sebelah. Ya, jadi Pak Raseno ini merupakan the man behind the scene, artinya yang mempunyai ide memunculkan TDS, Tour de Singkarak ya. Ya. Jadi sekarang sudah berapa kabupaten Pak Ras yang dilewati? Kaki itu sebenarnya 18 kabupaten. 18 kabupaten ya. Ya. Bahkan ada rencana katanya sampai ke luar negeri ya? Ya, jadi begini. Ya. Kita kalau saya berprinsip dari tahun ke tahun tuh kita Meningkat. harus maju. Betul. Karena tempat di samping kita, tempat-tempat tetangga kita lah, kabupaten, kota atau provinsi, orang itu juga berjuang. Betul, betul. Bagaimana orang akan datang ke tempat dia. Nah, kita berprinsip wisatawan itu datang membawa uang, kalau bisa pulang tuh dompetnya tuh kosong. Oh iya, iya, iya. Nah, untuk mencapai ke sana, memang butuh beberapa Usaha keras ya. usaha keras yang harus kita lakukan. Di antaranya itu ya seperti yang saya bilang tadi, fokus kita melihat sekarang. Kalau saya melihat begini, saya berharap juga gubernur yang ke depan itu bagaimana bandara yang ada di Payakumbuh itu dihidupkan kembali. Buat itu lapangan terbang, kalau bisa internasional atau pesawat-pesawat yang pesawat itu menjadi lapangan terbang untuk wilayah itu Sumatera Tengah apa ya namanya? Payakumbuh, Agam sampai ke Sibolga. Darek ya bahasanya ya. Darek sana. Tuh. Satu lagi bandara kita buat di danau di atas, danau di bawah. Itu bisa pesawat amfibi yang. Nah, itu seharusnya pimpinan ke depan itu harus berpikir ke sana. Iya, iya. Nah, samping itu juga di Mentawai. Mentawai itu kan lapangan terbangnya bagaimana itu juga hidup. Jadi kalau ketiga-tiganya ini sudah, termasuk yang di bandara kita di mana? Yang di BIN, itu kan sudah ada. Jadi ada situ, ada di Payakumbuh, ada yang di danau di atas, danau di bawah, Mentawai 4. Itu luar biasa. Karena kita melihat seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, mana bandaranya banyak. Iya betul. Kalimantan hampir tiap kabupaten itu ya. Nah, kita harus berpikir ke sana. Untuk jalan juga. Saya dari kecil dari lahir sampai sekarang pada Bukit Tinggi itu nggak ada perubahan. Nah, itu harus ada terobosan dari gubernur yang baru nanti. Gimana? Jalan kiri kanan itu ya kita datangin. Kita dekatin penduduk segala macam, kita buat seperti di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu nggak ada tol, Pak. Kecuali dalam kota sedikit ya. Keluar kota tuh 5 kabupaten kemana saya pergi itu tidak ada yang namanya jalan tol. Tapi jalannya tuh terbagi 2 jalur. Nah, Sumatera Barat juga harus seperti itu. Nah, semua orang mengagumi Sumatera Barat. Mungkin tidak bisa kita ini lagi. Nah, fasilitas itu semua harus ada. Termasuk di dalamnya itu yang pertama orang datang itu kan toiletnya. Toilet harus bersih. Toilet harus bersih. Di bandara toilet harus bersih, di mana-mana harus bersih. Terus ada orang datang sampai ke hotel, di lobinya juga sejuk segala macam. Terus sudah itu dia mau pergi kemana lagi jalan-jalan itu sudah ada semuanya. Berarti ini berkaitan dengan sadar wisata, Pak ya? Kesadaran wisata, bagaimana mental masyarakat kita itu siap untuk dengan industri pariwisata ini, dan pariwisata menjadi sumber industri ya, Pak ya? Industri yang memang menjanjikan penghasilan, ya. Dan itu modalnya tidak mahal. Tidak mahal, relatif lebih. Nah, tapi kita bagaimana? Misalnya kita buat ini. Di Padang itu kita lihat kan banyak orang jual air tebu segala macam, durian.
Tapi kemasannya tidak, Kemasan, ya. kita tidak punya. Betul. Ada yang bisa durian itu lagi musim, cuma ya durian itu dimakan di sana. Betul. Tidak bisa yang bisa dibawa. Nah, seharusnya itu tugas kita. Iya. Ya tugas kami juga. Iya. Tapi tugas pemerintah juga. Sama-sama, tugas ya. semua. Nah, jadi apa ya istilahnya itu kita banyak memberikan apa ya mungkin teknis bagaimana kita memasarkan Iya, itu iya. tidak ini lagi. Iya. Kita harus langsung kepada produk-produk yang harus kita kemas dengan baik Iya. supaya orang bisa apa ya untuk pulang itu bawa oleh-oleh. Nah, kita promosi juga. Promosi itu di semua sekarang ini pasar wisata Sumatera Barat itu apa? Malaysia, Singapura itu kan bisa pesawat. Nah, sekarang saya lihat kan terhenti lagi. Tidak lagi ada penerbangan ke Singapura. Kenapa? Karena tidak ada event. Kita harus buat event. Jadi Event- salah satu pasar tentu domestik juga. Domestik juga bagaimana kita Iya. promosi bukan di Bali lagi. Iya. Saya pikir ke Palembang, ke Medan, semua yang ada pesawatnya kan ada semua ke Jogja. Semua. Tapi yang pasti kita Wisman ini itu dari Singapura. Kita buatlah di sini misalnya golf atau apa event-event yang memang kelasnya itu kelas internasional. Iya, internasional event. Jadi tidak hanya sekedar ya maaf aja, Iya. hanya menjalankan program aja, Iya, ya, betul. itu nggak bisa. Tapi harus ada yang kita lakukan itu bagaimana dampaknya. Kita mengeluarkan uang nih 200 juta. Iya, betul. Untuk itu misalnya 500 juta pemerintah daerah atau apa 500. Bagaimana uang itu kembali lagi? Nah, kembalinya gimana? Orang datang, Betul. orang belanja. Saya belanja sama Pak Guman, kembali jual apa di situ misalnya rendang atau ya sebenarnya banyak sekali yang di Sumatera Barat itu yang bisa dijual. Ya, yang nantinya itu bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Ini jadi jangan orang beli oleh-oleh dilihat belum apa-apa udah patah atau apa. Jadi apa namanya istilahnya itu kemasannya Kemasannya kurang cara bagus. pembuatan itu harus yang bagus. Kita contohlah Jepang. Kita beli beli kue di Jepang itu atau apa. Itu kotaknya bagus banget. Jadi industri pariwisata juga akan menghidupkan UMKM, Pak ya? UMKM itu, nah, UMKM ini supaya Iya. hidup bagaimana? Iya. Jangan hanya dibiarkan dia begitu saja, Iya. tapi dikasih penyuluhan. Kapan perlu disuntik juga dengan uang. Subsidi ya? Subsidi. Padang Mandeh, Hmm. bagaimana supaya Mm-mm. yang kanan itu ya harus komitmen, Iya. tidak boleh lagi orang itu, jangan dibiarkan. Buat di sini, buat Pujasera, buat tempat-tempat Iya, ini. Nah, masyarakat tuh tempat lah, misalnya pemerintah buat tempat villa atau apa. Yang penting semuanya itu sesuai ya kaidah kita lah, kita orang Muslim ya. Iya. Wisatawan itu juga tahu Pak. Iya. Dia nggak mungkin pula kedatang ke Bukit Tinggi itu dia pakai celana pendek apa Iya. enggak, karena dia udah lihat di internet. Betul. Ini orang di sana tuh kehidupannya bagaimana tuh dia tahu. Kalau dia pergi apa mungkin dia ke Bali. Mungkin lebih bebas. Jadi kira-kira Sumatera Barat ini yang ditonjolkan salah satu wisata halal, Pak ya? Ya, halalnya juga dan juga wisata alamnya. Wisata alamnya juga. Alamnya sama. Kuliner juga. Kuliner semuanya. Semuanya. Cuma kita jangan setengah-setengah. Membenahi harusnya koordinator itu adalah gubernur dengan nanti Kota Padang apa sih yang menjadi ikon untuk tahun ini. Dan itu benar-benar dibuat yang bagus. Kita lihat yang namanya Malin Kundang. Jangan kita lihat, kenapa sih Malin Kundang yang kita ini nanti dibilang orang, kita ini di Sumatera Barat ini melawan ke orang tua. Enggak begitu. Itu hanya legenda. Legenda ya. Kita pergi ke satu daerah, misalnya ke Surabaya. Di sekolah itu anak sekolah itu kan disampaikan oleh gurunya. Jangan melawan ya ke orang tua. Kalau melawan ke orang tua nanti jadi waktu. Di mana itu? Adanya di Padang. Itu yang harus dibenarkan. Dibuat tempat orang sholat, tempat toiletnya, tempat nanti ada di situ juga tempat penginapan. Terus orang-orang di sana misalnya anak-anak yang dia merasa dia punya
punya tanahnya, kita ajak semua, kita rembukkan, jadikan dia sebagai penanggung jawab. Itu akan bagus. Jadi saat ini Sumatera Barat belum masuk dalam 10 destinasi utama. Ya, jadi begini, 10 destinasi itu memang itu daerah itu harus ini juga harus apa ya, lebih mensiasatinya supaya dia bisa masuk dalam 10 destinasi. Kita kan di kita ini kurang aktif. Oke. Jadi aktif itu yang perlu. Nah, saya bilang tadi memang ke gubernur ke depan ini harus memang orang-orang yang memang tahu bagaimana pariwisata ini menjadi hal yang sangat penting, karena itulah kehidupan orang di Sumatera Barat. Kita lihat sekarang Pak, banyak sekali ya, ada LGBT, ada banyak anak-anak itu yang ya mungkin ya lain juga ya, yang mungkin nggak begitu apa, tapi karena apa? Karena tidak ada lagi lapangan kerja, jadi dicari hal-hal yang memang cepat bisa mendapatkan uang atau apa. Kita sebagai pelaku-pelaku ataupun kita peduli pariwisata nih seperti Pak Rumal ini kan luar biasa ini, kemana-mana mempromosikan Sumatera Barat, ya kan? Nah, itu harusnya ditangkap. Jangan apa yang kita bicarakan sekarang besoknya hilang lagi. Ya, mudah-mudahan semua diskusi kita di WhatsApp, di grup, di organisasi, sebuah proses yang mudah-mudahan akan berkelanjutan menjadi sebuah action, insya Allah. Jadi fokus saja dua, fokus, Pak. Fokus Singapura dan Malaysia. Ya, jadi salah satu. Malaysia kita targetkan berapa wismannya? Ya. Buat event. Apa sih kesenangan orang Malaysia itu? Ya. Buat di Padang, Sumatera Barat. Apa sih kesenangan orang Singapura itu? Ya. Dan juga Malaysia itu kalau tidak salah kan banyak turis-turis asing juga tuh Pak ya. Ya, dari Timur kalau Tengah. Bisa, ya Timur Tengah. Nah, Timur Tengah dia stay berapa hari? Bisa jadi kita bawa 4 hari ke Sumatera kita Barat. kerjasama, kita bawa dia 3 hari ke Padang. Oke. Nah, itu mungkin perlu ada kerjasama travel agent ya. Ya, travel agent juga, tapi yang memulai itu adalah pemerintah. Pemerintah. Karena memang apapun, tapi ingat juga untuk dia, kita udah promosi besar-besaran, tapi setelah dia datang, yang kita promosi itu nggak ada, betul. Dia menjadi kecewa. Betul. Jadi promosikanlah apa yang benar-benar ada di tempat kita. Bahwa, Pak datang dong. Nanti dia datang, oh dia mau lihat itu memang ada. Iya. Nah, fasilitas ini yang harus pemerintah dulu yang memulai. Setelah itu baru kita hotel sudah banyak Pak. Iya. Hotel di Sumatera Barat sudah lumayan lah. Buat tanah datar itu dulu nggak ada, kita desak aja. Malaysia hotel bagus ya. Malaysia udah bagus. Nah sekarang bagaimana malam hari bukan kegiatan, maksudnya ada buat kegiatan yang orang itu bisa nanti dia menikmati kehidupan malam itu yang positif. Positif tentunya. Kuliner, maka seni-seni budaya kita tampilkan. Nah itu awalnya harus dimulai dari itu. Jadi orang datang di situ 2 hari dia nginap dia senang. Betul. Kalau enggak besok lagi dia cepat-cepat pulang. Harus hari-harinya harus diisi dengan banyak kegiatan. Termasuk di hotelnya juga. Betul. Di lobinya tuh ada kesenian. Terus makanan-makanan itu kita ngadakan festival tapi nggak sesuai dengan festivalnya itu. Makanannya ya harusnya makanan-makanan kita lihat di Malaysia, Singapura, Kuala Lumpur itu. Makanan Minang tuh lebih Minang lagi di sana daripada kita. Jadi pariwisata ini kalau menurut pendapatan di Indonesia ataupun di Sumatera Barat di nomor berapa itu Pak? Jadi gini, di Bali itu sudah nomor 1 ya? Itu 5 juta wismannya setahun itu tahun 2017. 5 juta kali 1.200 US dollar itu berapa ratus triliun? Luar biasa ya. Coba 1 hari berapa dia dapat spending money ya, luar biasa. Ya kan? Itu sangat luar biasa. Betul. Kita hanya 60 juta. 60 juta. Ya saya melihat sangat jauh sekali. 60 ribu. 60 ribu, sorry. 60 ribu cuma wismannya. Iya, sedikit sekali. Kita kalau soal budaya kita lebih. Betul. Ini tantangan terbesar kita. Iya. Pariwisata di Sumatera Barat. Ya. Dan mudah-mudahan perjuangan Pak Raseno dan semua masyarakat Minang insya Allah membuahkan hasil. Jadi saya juga akan membuat juga beberapa event di yang sifatnya internasional. Jadi kalau eventnya
ibaratnya itu jangan hanya jeruk makan jeruk mas. Jeruk makan jeruk itu kita buat event yang datang orang kampung itu juga. Betul. Gimana mau Jadi salah satu market kita Malaysia Singapura ya. ya dua itu aja Itu fokus. aja fokusnya. Fokus dua itu. ASEAN lah ya Pak ya. Nah, mungkin nanti setelah itu baru mungkin ke Thailand. Mungkin yang tadi Pak, turis-turis yang ke Singapura, Malaysia, yang Eropa, Amerika itu bisa kita tarik Kita juga tarik. kalau memang kita sudah siap untuk itu. Nah, tapi kita memang menyiapkan. Menyiapkan Nah, ini yang harus sebenarnya tugas kita. Betul. Tidak hanya ya maksud saya itu yang kita buat itu Bukit Tinggi. Yang kita buat itu memang Bukit Tinggi itu kan udah mulai bagus tuh emasnya. Nah, cuman di situ perlu tempat hotel yang memang untuk internasional dan misalnya ada konferensi internasional tuh fasilitas itu harus dilengkapi. Kalau enggak dia nggak mau. Dia ke Jogja, yang ada sekarang tuh Jogja sama Bali. Oke. NTB, Mataram ya. Itu fasilitas untuk misalnya konferensi internasional itu dia sudah punya Siap ya. termasuk untuk penerjemahnya sudah pakai alat-alat. Nah itu sebenarnya itu kan buat di fokus kita yang untuk emas itu di Bukit Tinggi, dikeroyok bersama-sama. Semua bupati wali kota fokus ke sana. Nanti imbasnya orang ini, Sekitarnya pasti. nah, dia akan nginap di saya pergi ke Tanah Datar nih, Betul. saya pergi ke Padang. Jadi tadi memang kita korek. Jadi yang paling penting adalah sadar wisata, baik pejabatnya, pengusahanya, masyarakatnya, dan kita perantau juga. Ada kesadaran wisata bahwa pariwisata itu merupakan sebuah industri yang insya Allah akan mensejahterakan. Insya Allah. Baiklah Pak Raseno, terima kasih. Kita bangga sekali dengan Pak Raseno sebagai salah satu putra terbaik Minang yang bersusah payah berjuang memajukan pariwisata Sumatera Barat. Beliau, kalau kita sering menonton TDS, Tour de Singkarak, beliau adalah otak di belakang layar. Terima kasih Pak Raseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.